Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Dan di video kali ini saya akan bahas tes formatif ya untuk modul ketiga. Oke, so kita mulai langsung saja dari modul yang pertama, tes formatif pertama dari nomor satu, terkait dengan limit ya. Limit x menuju min 2 dari x pangkat 3 ditambah dengan 27 per x tambah 3. Nah, coba kita masukkan terlebih dahulu ya. Untuk pengerjaannya sendiri kayak min 2 pangkat 3 tambah 27 per min 2 ditambah 3, maka jawabannya adalah min 8 tambah 27 per 1, sehingga jawabannya berapa tuh? Nah, ini jawabannya adalah 19. Ya 27 kurang 8 itu 19 kan ya? Ya, 19. Oke, tapi kok jawabannya nggak ada ya? Kok bisa jadi 4? Nah, gini. Kalau emang misalnya coba kita cek apakah emang ini salah soal atau kayak gimana ya. Coba kita menggunakan pendekatan turunan ya. Limit x menuju min 2 dari 3x kuadrat per 1, sehingga jadinya adalah wait. Terus min 8 tambah 27 kan ya. Bener kok. Nah, ini kalau misalnya kita pakai turunan ya pasti wajar beda. 3 kali min 4 12 per 1 ya, soalnya emang kalau kita ngikutin jawabannya sebenarnya jawabannya yang atas ya. Turunan itu hanya bisa dipakai kalau misalnya ketika kayak limit tak hingga, jadi jawabannya tak hingga per tak hingga, atau limit aljabar yang jawabannya 0 per 0, itu masih boleh. Nah, ternyata pas saya cek atau saya cek ulang dengan yang kunci jawabannya nih, yang jawabannya bisa dapat 4, ternyata katanya di atas ini difaktorin. Nah, coba ya. Kemungkinan besar nih ya. Kemungkinan besar coba ya kalau misalnya saya ganti soalnya. X pangkat 3 ditambah dengan 27, atau gini. Min 3 ya, lebih tepatnya biasanya min 3. X pangkat 3 tambah 27 per X tambah 3, sehingga kalau misalnya ini kita hitung ya, jadinya min 3 pangkat 3 tambah 27 per min 3 tambah 3, maka hasilnya adalah 0 per 0. So, mau nggak mau kita kerjakan ya, kita kerjakan ini dengan menggunakan turunan boleh, atau mau menggunakan pemfaktoran itu juga boleh. Nah, atau mau pakai hasil bagi juga boleh ya. Karena kalau misalnya x pangkat 3 tambah 27 ini kalau misalnya dibagi dengan x tambah 3, nah coba ya. Jadinya kan x kuadrat nih. Ya, x pangkat 3 dibagi x hasilnya adalah x kuadrat. Jadi kalau mau bagi aljabar tuh tinggal habisin aja yang di depannya. Ya udah, jadinya berarti x kuadrat x pangkat 3 ditambahkan dengan 3x kuadrat kemudian dikurang habis, jadinya min 3x kuadrat tambah 27. Terus berarti ini kalau kita mau hilangin ya berarti plus min 3x ya. Jadinya berarti min 3x kuadrat min 9x, kemudian ini dikurang jadinya adalah 9x tambah 27 ditambah dengan 9, jadinya adalah 9x tambah 27 dikurang hasilnya 0. Nah, ya sudah, berarti ini setara dengan yang namanya atau x pangkat 3 tambah 27 dibagi dengan x tambah 3, maka limit x kurang 3 menuju min 3 ini dari x pangkat 2 dikurang dengan 3x ditambahkan dengan 9. Sehingga kalau kita masukkan langsung jadinya min 3 kuadrat dikurang dengan 3 kali min 3 ditambah dengan 9. Jadinya berarti 9 tambah 9 tambah 9, maka jawabannya adalah 27. Tapi nggak ada juga ya. Nah, coba kalau misalnya kita kerjakan secara turunan misalkan ya. Ini kan pakai ini susun ke bawah untuk mencari hasil baginya. Ya, walaupun sebenarnya bisa pakai aturan Horner juga masih possible ya. Coba kalau misalnya kita pakai turunan min 3 jadinya 3x kuadrat per 1, sehingga hasilnya adalah 3. Langsung aja kita masukin 3 kali min 3 pangkat 2, jawabannya adalah 27. Oke, sama ya. Nah, berarti kemungkinan besar ini salah soal. Karena kalau dilihat di pembahasannya ternyata yang atasnya ini adalah difaktorkan
X tambah 2 katanya. Jadinya katanya di atasnya ini dirubah jadi X tambah 2 dikalikan dengan X kuadrat kurang 2X tambah 4. Ya jelas beda, orang ini 2 kali 4 aja 8 kan. Nah, berarti kemungkinan besar ini salah soal ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya nggak ada ya. Nah, karena apa? Salah soal. Yang pertama adalah kalau emang misalnya kita mau ngikutin soal, maka yang benar jawabannya adalah seperti ini. Ya. Jawabannya seperti ini, jawabannya adalah 19. Tapi kalau misalnya kita mau modifikasi soalnya fungsinya tetap seperti ini dan X yang kita ubah menjadi mendekati min 3, jawabannya adalah 27. Nah, tapi kalau emang mau jawabannya 4, mau nggak mau ya, soalnya benar-benar harus diganti, yaitu adalah limit X menuju min 2, bawahnya jadinya X tambah 2, atasnya berarti, nah ini adalah soalnya adalah X pangkat 3 min 8, plus 8 ya, sorry. Nah, ya sudah, berarti kalau ini kita kerjakan ya, kan hasilnya adalah min 2 pangkat 3 tambah 8 per min 2 tambah 2, maka jawabannya adalah 0 per 0. Barulah kita kerjakan dengan yang namanya ini limit X menuju min 2 dari X pangkat 3 tambah 8 per X tambah 2. Ini hasilnya adalah limit X menuju min 2 dari X kuadrat dikurang dengan 2X ditambahkan dengan 4, yang bisa diperoleh dengan cara pembagi seperti ini, atau emang kalau tahu hasil emang kalau tahu pemfaktorannya bagaimana itu juga boleh ya. Nah, barulah kita masukkan min 2 kuadrat dikurang 2 kali min 2 ditambah 4, maka jadinya 4 ditambah Nah, 4 ditambahkan dengan 4 ditambahkan dengan 4, jawabannya adalah 12. Maka jawabannya adalah D, ada. Bukan yang C ya. Karena kalau diikutin pilihan gandanya juga di apa namanya? Di kunci jawabannya itu adalah hasil dari ini kan. Jadi X kuadratnya kalau dimasukin min 2 kuadrat ya berarti 4 dikurang 2 kali min 2 kan plus 4, kecuali kalau min 2 kali 2, nah baru betul. Nah, berarti kemungkinan besar ini ya emang antara lagi ngantuk ya yang ngetik soalnya, atau yang lagi bahas soalnya itu emang terpisah ya. Oke, so yang penting inti dari soal nomor 1 ini adalah ketika 0 per 0, maka bisa dilakukan dengan pemfaktoran atau dengan yang namanya dalil L-Hospital atau turunan, atau kalau emang misalkan dalam bentuk akar ya bisa dirasionalkan dalam bentuk akar ya. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Oke, nomor 2, diketahui bahwa soalnya adalah limit X menuju 9 dari akar X dikurang 3 per X dikurangkan dengan 9. Maka coba kita cek terlebih dahulu apakah dia 0 per 0. Nah, ternyata jawabannya adalah 0 per 0. Ingat, limit itu kalau misalnya dimasukin terlebih dahulu dan emang ada hasilnya, nggak perlu yang namanya pakai pemfaktoran segala macam. Ya sudah, berarti dari sini kalau misalnya kita kerjakan ya berarti tinggal tergantung nih. Kalau misalnya kita mau pakai pendekatan pemfaktoran, ini bisa. Karena X min 9-nya ini sendiri bisa difaktorin. Ya. Dengan A kuadrat kurang B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Nah, berarti supaya jadi X, berarti kan apa namanya, X itu adalah A kuadrat, ya kan? X-nya adalah A kuadrat, berarti A-nya ini adalah akar X. Terus untuk yang B-nya adalah 9, berarti B kuadrat sama dengan 9, berarti B-nya adalah 3. Ya sudah, berarti jadinya akar X min 3 per akar X tambah 3 dikali dengan akar X dikurangkan dengan 3. Sehingga ini dicoret, cepret. Nah, ya udah, berarti langsung limit X menuju 9 dari 1 per akar X ditambahkan dengan 3. Maka jawabannya adalah 1 per akar 9 tambah 3, jawabannya adalah 1/6. Maka jawabannya ada nih yang C. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai pendekatan yang namanya pendekatan
mengalihkan sekawan, ini juga masih boleh ya. Per X kurang 9 sama dengan limit X menuju 9 dari akar X kurang 3 per X tambah X kurang 9 dikalikan dengan akar X tambah 3 per akar X tambah 3. Sehingga jadinya limit X menuju 9 dari ini kalau dihitung kan hasilnya adalah X kurang 9 per X kurang 9 dikalikan dengan akar X ditambahkan dengan 3, maka habiskan X kurang 9-nya. Ya sudah, berarti sama dengan limit X menuju 9 dari 1 per akar X tambah 3 sesuai dengan yang ada di sini, maka jawabannya adalah 1 per 6 juga. Kalau mau pakai turunan juga sama, nanti hasilnya adalah 1/6 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke soal nomor 3 terlebih dahulu. Jadi limit X menuju 3 dari akar X kurang 3 adalah berapa? Nah, mungkin pada berpikiran bahwa oh, ini mah gampang ya kan, akar X kurang 3, jawabannya langsung akar 3 dikurangkan dengan 3, jawabannya adalah 0. No, nggak gitu konsepnya. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke dasar daripada konsep limit sendiri. Kita tahu bahwa limit sendiri ini kan sebenarnya adalah X mendekati 3. So, berarti akan ada nilai limitnya kalau semua yang mendekati 3 itu akan ada hasilnya. Sedangkan kalau misalnya kita gambar grafik fx sama dengan akar x min 3, itu gambarnya begini. Ya, fx sama dengan akar x min 3 itu adalah gambarnya seperti ini. Karena apa? Syaratnya itu sebenarnya cuma x lebih besar daripada 3. Nah, jadi ini 3 nih. Nah, 4, 5, 6 ada hasilnya. Akan tetapi bagaimana untuk di daerah yang di sebelah kiri sini? Ini nggak ada. Ini nggak ada hasilnya. So, berarti jawabannya untuk nomor 3 ini, karena dari kiri atau yang mendekati 3 dari sebelah kiri itu nggak ada. So, ya jawabannya adalah yang B. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dideskripsikan lagi, limit X menuju 3 dari akar X kurang 3 ini, kita hitung lebih rinci lagi, yaitu adalah untuk 3 plus ya. Untuk 3 plus akar X min 3 bisa nggak dimasukin? Bisa. 6 kurang 3 akar 3, 5 akar 3, 5 dikurang 3 jadinya akar 2, akar 4 dikurang 3 jadinya akar 1. Nah, terus akar 3,3 ya kan, yang dimana jawabannya adalah mendekati akar 0, yang jawabannya 0. Sedangkan ketika kita menghitung dari sebelah kiri atau yang minus ya, maka jawabannya tidak ada. So, karena berhubung mereka berdua jawaban yang nggak sinkron ya, jadi kalau limit itu dari kiri sama dari kanan tuh harus ketemu nih, tujuannya mau kemana, maka itulah baru bisa dikatakan ada jawaban ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang B ya, karena di bagian kirinya tuh nggak ada jawaban, di bagian kanannya doang yang ada jawaban ya. Nah, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 4 dan 5. Nah, untuk soal nomor 4 terkait dengan limit X menuju 2 dari min 3 per yang X kurang 2 pangkat 2. Of course ini sebenarnya kalau coba ya, kalau kita cek kalau kita masukin jadinya min 3 per 2 kurang 2 pangkat 2, maka jawabannya adalah min 3 per 0, yang hasilnya adalah min infinite. Boleh nggak kalau limit hasilnya begini? Boleh ya. Terus apakah ada syarat? Of course tidak ada. Ada sebenarnya ya. Sebenarnya ada, yaitu adalah di bagian sininya, yang dimana X kurang 2 ini tidak boleh sama dengan 0 saja sebenarnya. Berarti X ini tidak boleh sama dengan 2. Tapi kalau mendekati 2 boleh nggak? Boleh ya. Nah, kalau misalnya emang ragu lagi ya, kayak tadi dicek dulu limit X menuju 2 dari min 3 per X kurang 2 kuadrat itu harus dihitung menjadi dua bagian, yaitu adalah limit X dari 2 positif
min 3 per X min 2 kuadrat. Kita langsung masukin aja dengan contoh angka min 3 per misalnya 2,1 dikurang 2 kuadrat, maka jawabannya adalah min berapa nih? Min 300. Sedangkan kalau misalnya kita ambil dari dua kiri ya, berarti min 3 per X min 2 kuadrat sama dengan min 3 per berarti 1,9 deh, misalkan kurang 2 kuadrat, jawabannya adalah min 300. Nah, dari awalnya kan pasti di bawah 300 apa dan seterusnya. Dan kalau misalnya ini kita lanjutin lagi, pasti bertambah dong. Ya kan, kayak misalnya 2,01, 2,0001 atau 2,001, maka dapat disimpulkan jawaban dari limit X menuju 2 dari min 3 per X kurang 2 kuadrat ini ada hasilnya, sama-sama bisa dihasilin, dan jawabannya ternyata mendekati min tak hingga. So, untuk nomor 4 sendiri jawabannya adalah yang A. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 5 terkait dengan limit tak hingga. Limit X menuju infinite dari 2x kuadrat kurang 2 per 3x kuadrat. Nah, ini sebenarnya materi SMA ya terkait dengan limit. Kalau misalnya mau pakai rumus ya, kalau mau pakai rumus cepat dipersilakan. Tapi kalau misalnya secara aturannya ya limit X menuju infinite ini, nah ini kan kalau dicek kan pasti infinite per infinite ya. Karena 2 dikali infinite kuadrat dikurang dengan 2 per 3 kali infinite kuadrat, maka jawabannya pasti infinite per infinite. Dan ingat, nggak boleh. So, untuk pengerjaan limit limit tak hingga ini adalah dengan cara membagi setiap sukunya ini dengan koefisien pangkat tertingginya. Ya udah, berarti dari sini nih koefisien pangkat tertingginya siapa? Ya koefisien X kuadrat. Sehingga ya mau nggak mau kita harus membagi semuanya ini dengan yang namanya X kuadrat. Jadinya 2x kuadrat per X kuadrat kurang 2 per X kuadrat per 3x kuadrat per X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah limit X menuju infinite daripada 2 dikurang 2 per X kuadrat per 3. Barulah di sini kita masukkan jadinya 2 dikurang dengan 2 per infinite per 3. Jadinya 2 kurang 0 per 3, maka jawabannya adalah 2 per 3. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C. Atau pakai rumus, yang dimana rumusnya ini sebenarnya bentuknya adalah limit X menuju infinite dari AX pangkat M tambah BX tambah bla bla bla. Intinya tambah bla 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 deh, karena yang difokuskan hanya depannya saja atau pangkat tertingginya. Terus PX pangkat N tambah bla bla bla, maka jawabannya ini akan mendekati L atau punya L, di mana kondisinya ada 3. L-nya akan jawabannya plus infinite jika M-nya lebih besar daripada N. Terus kemudian L-nya sama dengan A per P jika M-nya sama dengan N. Dan kemudian L-nya sama dengan min infinite jika M-nya lebih kecil daripada N. Sorry. Yang ini kalau misalnya untuk yang lebih kecil ini jawabannya 0 ya. 0. Oke, nah kurang lebih seperti ini kalau misalnya mau pakai rumus. Jadi kalau pas lihat nih kan pangkatnya sama nih, pangkat tertingginya sama-sama 2. So berarti langsung aja koefisiennya 2 per 3. Udah ketemu jawabannya ya, yang C sama aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya terkait dengan masih untuk tes formatif 1 ya. Oke, nomor 6 dan nomor 7. Kita langsung mulai saja dari nomor 6 yang pasti ya. Oke. Nomor 6, limit X menuju 4 negatif. Berarti 4 dari sisi kiri akar dari 4 dikurangkan dengan X adalah berapa? Nah, ini kalau misalnya kita kerjakan akar 4 kurang X itu
Berarti intinya ada syaratnya ya, ada syarat di sini doang. Coba kalau kita cek syaratnya, berarti 4 kurang X harus lebih besar sama dengan 0. Berarti min X lebih besar sama dengan min 4. Berarti X-nya ini harus lebih kecil sama dengan 4. Nah, artinya apa? Kalau misalnya sampai X-nya lebih besar daripada 4, of course udah nggak bisa. Dan emang sesuai dengan yang namanya gambar grafik daripada daripada si 4 kurang X ini, sebenarnya gambar grafiknya adalah seperti ini. 1 2 3 4, dimana gambar grafiknya itu seperti ini. Untuk fx sama dengan akar 4 dikurangkan dengan x. Yang artinya berarti di bagian sebelah kanannya ini adalah pasti part-part yang dimana hasilnya adalah imajiner, alias hasilnya nggak ada. So, berarti karena di sini diminta hasilnya di sebelah kiri, ada dong hasilnya. Ya sudah, berarti tinggal kita langsung jawab aja. Akar 4 dikurangkan dengan 4, maka jawabannya adalah akar 0, yaitu adalah 0. So, nomor 6 jawabannya adalah yang A. Tapi saya bingung, kenapa kok tiba-tiba ada jawaban yang D? Akar 0. Buat apa gitu kan? Nah, kalau secara nilai sih sebenarnya mah sama gitu ya antara A sama D ini. Agak sedikit meragukan ya pilihannya, tapi yang pasti jawabannya adalah 0. Oke, kemudian nomor 7, limit X menuju infinite dari X pangkat 4 per X kuadrat dikurang dengan 2. Nah, ini kalau misalnya kita masukkan berarti infinite pangkat 4 per infinite pangkat 2 dikurang dengan 2, pasti hasilnya adalah infinite per infinite. Nah, terus kalau misalnya ini kita kerjakan langsung dengan rumus langsungnya, of course karena pangkatnya lebih gede, ya karena M-nya lebih besar daripada N, maka hasil limitnya ini adalah infinite. Ya. Oke, jadi jawabannya C. Tapi kita cek dulu, ya. Apakah dengan menggunakan menggunakan cara biasanya emang hasilnya adalah plus infinite? Oke, berarti ingat ini berarti koefisien yang paling tingginya adalah koefisien daripada X pangkat 4 ya, paling tingginya. Berarti semuanya harus dibagikan dengan yang namanya X pangkat 4. Berarti ini per X kuadrat per X pangkat 4 dikurang dengan 2 per X pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah limit X menuju infinite daripada 1 per X kuadrat dikurang dengan 2 per X pangkat 4. Ya sudah, 1 per 1 dikurang infinite dikurang dengan 2 per infinite, hasilnya adalah 1 per 0 kurang 0, maka jawabannya adalah 1 per 0 alias adalah plus infinite. Nah, jadi kalau misalnya ini minus, ya nanti min infinite gitu aja, ya. Makanya kalau misalnya untuk mengerjakan soal seperti ini nih, kalau emang mau bener-bener realnya, takut salah plus minusnya, ya kerjakan dengan cara yang semestinya ya. Oke, jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C. Nah, oke. So, kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 6 dan nomor 7-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9 dan 10. Kita langsung akan mulai dari nomor 8. Nomor 8 ini adalah limit X menuju infinite daripada X pangkat 3 dikurang 8 per X pangkat 5. Nah, ini kalau kita kerjakan, of course infinite pangkat 3 kurang 8 per infinite pangkat 5, maka jawabannya adalah infinite per infinite. Of course tidak boleh. Nah, tapi kalau misalnya ini kita ikutin rumus, karena bawahnya pangkatnya lebih gede, maka jawabannya adalah of course yang A, 0. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Berarti ini adalah koefisien pangkat tertingginya adalah koefisien X pangkat 5. Variabel. Koefisiennya, sorry. Variabel pangkat tertingginya ya, variabelnya adalah X pangkat 5. Oke, sorry ya, yang tadi tinggal dikoreksi aja. Nah, limit X menuju infinite dari X pangkat 3 per X pangkat 5 dikurang dengan 8 per X pangkat 5 per X pangkat 5 per X pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah limit X menuju infinite daripada
1 per X kuadrat per 8 per X pangkat 5 per 1. Ya udah, berarti hasilnya adalah 1 per infinite dikurang 8 per infinite per 1. Maka hasilnya 0 kurang 0 per 1. Jawabannya adalah 0 per 1. Hasilnya adalah, ya sesuai ya, jawabannya adalah 0. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 9 ya. Untuk soal nomor 9 terkait dengan limit X menuju 2 dari akar X. Nah, ini jawabannya ada nggak sih? Nah, jangan-jangan nggak ada. Nah, coba kita cek dulu syaratnya. Syaratnya ini adalah X lebih besar sama dengan 0. Nah, karena X yang lebih besar sama dengan 0, berarti masih nggak mungkin mendekati 2. Masih aja, ya. Oke. Karena toh juga kalau misalnya kita gambar terkait dengan fungsi fx sendiri, sebenarnya gambarnya begini. Set. Ini adalah fx sama dengan akar x. Yang artinya berarti kalau x mendekati 2 tuh kurang lebih tuh ada di sini. Ya sudah, berarti karena di sebelah kirinya 2 ada, di sebelah kanannya 2 ada, ya udah, berarti ada jawabannya. Yaitu dengan langsung saja akar 2, langsung aja kita masukkan x-nya 2, berarti jadinya jawabannya adalah akar 2. Maka jawabannya adalah D. Nah, tapi kalau emang ragu limit x menuju 2 dari akar x, ya sudah. Ini toh juga sama kok jawabannya, ya. Ini 2 plus, ya akar x, ya jawabannya mendekati 2 kan. Coba kalau kita masukin akar 2, min 1 atau 2,01, ya jawabannya mendekati akar 2. Terus kalau kita ambil dari yang paling kiri, misalkan limit x menuju 2 yang versi minus, atau di kirinya 2, berarti akar 1,99 misalkan. Ya jawabannya pasti mendekati akar 2. Ya sudah, berarti dapat disimpulkan bahwa limit x menuju 2 dari akar x sama dengan akar 2. Kemudian untuk nomor 10, ini gampang ya, nomor 10 of course gampang. Limit x menuju 4 dari x kurang 2 kuadrat, ya ini langsung aja kita masukkan karena tidak ada syarat apa-apa, ya. Karena kalau misalnya kita masukin x dengan sembarang pun tetap bakal ada jawabannya. Ya udah, jadinya 4 kurang 2 kuadrat, jadinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah yang A, ya. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua untuk modul 3, ya.